وجميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين جميع الصحابة والتابعين وتابعينهم بإحسان إلى يوم الدين خصوصا منهم المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وصنفكه المقدم محمد بن علي بعلبي وأصولهم وفروعهم ثم إلى كل شيء وصل بلاد العباد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحجاج رضي الله عنه وجميع أولياء الصلحاء المذكورين في هذا الكتاب ومن قرأه بنية خصوصا مربي الروح يسد أبو حسن بن أحمد بن هارون وأبو يسد محمد بن علي المكي الحسني وحباب خديجة بن محمد الهندوان والشريف حامد بن أحمد السقاف جبس البلدة أن الله يعلي درجات في الجنة ويدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال الإمام وإشهد أوصل بلد العباد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحجاج رضي الله عنه ورضي عنا به ورحمه الله ورحمنا به ونفعنا به في الدارين آمين. واعلم أن الله قد جعل بفضله ورحمته في النوافل جبرا لما يقع من الخلل في الفرائض ولكن لا يجبر خلل الفريضة إلا بالنفل من نوعها كالصلاة بالصلاة والصيام بالصيام والفرض والأصل والنفل تابع له. والذي يؤدي الفرائض يجتنب المحارم ولا يتنفل أحسن حالا ممن يتعاطى النوافل ويقع في إهمال بعض الفرائض. وإياك أن تعرض عن شيء من الفرائض اشتغالا بشيء من النوافل وتأثم بترك الفريضة ولا يتقبل الله منك النافلة وتقع في ذلك مثل من يشتغل بتحصيل العلم الذي هو في حقه فضيلة ويترك الاشتغال بتحصيل ما هو عليه من العلم فريضة في ظاهره أو باطنه. Wa'lam ketahuilah Annallaha bahwasanya Allah Ta'ala telah menjadikan dengan kurnia dan rahmatnya di dalam amalan-amalan sunnah itu ada yang sebagai penambal daripada beberapa cacat yang terjadi di dalam amal fardu. Jadi ada kalanya amalan sunnah itu menambal daripada kekurangan-kekurangan yang terjadi pada amalan fardu. Akan tetapi tidak menjadi penambal akan kekurangan suatu yang wajib kecuali dengan sunnah yang sejenis. Artinya yang bisa menambal cacat yang pada sholat fardu ya sholat sunnah. Yang bisa menambal cacat di dalam zakat ya banyak sedekah. Jadi dalam hal ini
Yang dimaksud dengan menambal ini adalah suatu ibadah yang dia mengerjakannya itu mengira sudah sempurna. Tahu-tahu ada yang kurang. Rukunnya atau syaratnya, kenyataannya kurang. Cuman dia nggak tahu. Mungkin karena belum ngerti benar, atau mungkin waktu lalai. Contoh, dulu saya ini sering Fatihah di hati. Baru ngerti sekarang kalau Fatihah itu harus dibaca. Nah, ini, karena banyak seperti itu kan. Nah, Ustaz, saya baru tahu kalau membaca tahiyat akhir itu yang tasydid harus tasydidkan. Baru tahu saya. Dulu saya nggak terlalu peduli itu. Nah, ini namanya kecacatan yang terjadi pada amaliyah yang dulu, yang dia baru ngerti sekarang. Ya, itu pun nanti dipilah. Kalau seumpama dia, saya baru ngerti kalau Fatihah itu wajib. Nah, ini nggak bisa, harus diulang sholatnya. Ya, karena dia nggak ngerti sesuatu yang harusnya orang ngerti. Beda kalau seumpama masalah harus tasydid dibaca waktu Fatihah, ditekankan, atau di waktu Fatihah itu ayatnya 7. Itu yang seperti itu. Kalau semua dia baru ngerti, okelah dimakfu. Tapi kewajiban Fatihah dalam sholat, kewajiban takbir ihram, kewajiban salam, itu ketidaktahuannya tidak dianulir, tidak ditolerir. Artinya wajib ngulang. Atau sama orang yang dia ngerti barusan sumpah. Dia baru tahu tadi sholat maghribnya itu ada yang kurang. Ya sudah, saya tambalnya dengan ba'diyah maghrib. Gak boleh. Harus dia ulang maghribnya. Ini yang dimaksud menambal ini. Kalau ada yang kurang yang dulu-dulu, ditambal dengan sunnah ini. Kalau ada yang kurang, yang saya nggak tahu yang kurang yang mana Ustaz, itu barulah fungsi sunnah di situ. Ya, fungsi sunnah di situ. Istilahnya itu dia baru belajar benar urusan sholat sampai detail-detail rukun-rukunnya itu baru sekarang. Kalau dulu nggak terlalu, apalagi pelajaran di SD yang hanya lewat saja. Yang penting dia tahu itu aja tanpa mendalami. Baru mendalami ini sekarang. Maka karena dia khawatir, wah kayaknya soal yang dulu-dulu saya ini kayaknya banyak yang nggak sesuai ini. Itu bisa ditambal karena belum jelas, yang nggak sesuai itu belum jelas. Ya, apalagi kalau nggak sholat. Kalau tidak sholat di masa-masa fardu, masa-masa balik dulu, nggak bisa ditambal dengan sunnah. Ya, nambalnya harus qadha. Ini harus dipahami. Karena sebagian orang memahami kalimat di dalam kitab-kitab sholat sunnah bisa menambal kekurangan sholat fardu. Itu sebagian yang nggak mau tanya kepada ustadz, kepada kiai, kepada guru, dianggap oh berarti yang penting banyakin sunnah aja. Walaupun banyak utang akan tertutup. Tidak bisa, bukan itu yang dimaksud. Ya, kalau memang ngerti sudah dipastikan dia punya utang wajib, ya wajib diqadha, bukan memperbanyak sunnah, tidak. Sunnah itu menambal cacat atau kekurangan yang dia nggak ngerti, yang dia itu belum memastikan dulu kurang apa enggak, belum memastikan. Nah, seandainya hakikatnya dulu-dulu banyak yang kurang, tertutup dengan yang sunnah ini. Tapi kalau dia yakin, saya yang waktu balik dulu pernah nggak sholat, nggak bisa diganti dengan sholat sunnah, harus diqadha. Itu yang dimaksud, ya. Nah, sehingga dalam hal ini kata beliau, sholat fardu yang cacat, yang dulu-dulunya pernah kurang ini, kurang itu, yang kita nggak tahu, ya. Padahal kenyataannya memang kurang.
ditambal dengan sholat sunnah. Puasa-puasa itu yang dulu mungkin baru tahu dia kalau orang yang dia ini batal puasanya itu wajib imsak sampai maghrib. Dia baru tahu. Ya. Dulu-dulu dia kalau batal kena hujan kah? Batal dia atau dia pas lupa niat batal, itu ya sudah bikin kopi aja namanya batal. Dia baru tahu padahal itu nggak boleh. Itu ditambal dengan banyak puasa sunnah, bukan dengan sholat sunnah. Sholat sunnah nambal sholat, puasa nambal puasa. Saat saya baru tahu zakat itu nggak boleh ke anak kecil, baru tahu saya. Saya sering dimintai anak-anak, Pak Haji zakatnya kasih, padahal nggak boleh. Ini dulu sering. Nah ini ditambal dengan banyak sodako. Nah yang seperti ini harus sejenis. Ya, kekurangan di dalam zakat, maka cara menambalnya, kalau memang kita khawatir zakat kita yang dulu-dulu itu banyak gagalnya, contoh fitrah seumpama. Ya, ada yang fitrahnya ke orang yang enggak berhak, ada yang fitrahnya kurang dari 1 soh, ada yang fitrahnya sudah hari kedua Syawal baru fitrah, kan macam-macam. Nah, yang seperti ini ya, kalau ada cacat demikian, itu perbanyak sodako untuk menambal kurang-kurang di dalam amaliyah zakatnya. Tapi kalau dia yakin dulu saat saya ini anggap zakat itu sekali seumur hidup, ini ada ini Pak. Ya, sebagian saya bertemu orang yang sering pengajian. Setelah kita bahas masalah zakat, dia baru sadar, saya baru tahu kalau zakat itu tiap tahun. Dia kira yang penting sudah dizakati, nggak zakat lagi. Loh, berapa tahun sampean punya nisab ini? Oh, bertahun-tahun. Baru zakat yang dulu itu, sekarang nggak pernah zakat lagi. Berarti apa? Ini nggak bisa ditambal dengan sodako. Ini wajib qodok zakat. Wajib diqodok zakatnya, bukan tambal dengan amal sunnah, tidak. Ya. Nah, seperti itu. Makanya kata beliau, wal fardu wal aslu. Perintah asli itu dalam yang wajib. Artinya kalau ditinggalkan neraka, dikerjakan surga, itu yang wajib. Itu yang harus kita perhatikan. Wat naflu tabi'un lahu. Adapun sunnah itu yang ngikut aja. Anda gak ngerjakan sama sekali di dunia, gak akan disiksa di akhirat. Orang gak pernah puasa sunnah, gak pernah sholat sunnah, gak pernah sodako, dia cuman yang wajib-wajib aja, gak masuk neraka gara-gara meninggalkan sunnah. Tapi satu kali meninggalkan wajib ada hitungannya. Ya, sekali meninggalkan wajib ada hitungannya. Maka kata beliau, orang yang mengerjakan segala perkara yang wajib, menjauhi segala perkara yang haram, dan gak pernah mengerjakan sunnah apapun, itu lebih baik keadaannya daripada orang yang gemar amalan sunnah tapi masih mengentengkan yang wajib. Tahajud lancar, Masya Allah. Duha, Masya Allah. Subuh sering bolong. Nah, ini repot. Dia tahajud, subuhnya sering bolong. Nah, ini repot, gak bisa. Mending sampean gak usah tahajud, tapi subuh tepat waktu. Gak perlu sholat duha, tapi duhurnya tepat waktu. Jangan bolong. Ya, kayak kita, sebagian kita kalau sudah sholat Idul Fitri, Masya Allah, yang gak pernah ke masjid loh, itu soft pertama. Ya, pakaian paling bagus. Itu sekali seumur hidup, setahun sekali itu sudah. Jumatan pun jarang. Ini bagaimana yang seperti ini, ya. Nah, sehingga dalam hal tersebut harus kita tahu yang wajib nomor 1. Banyak kita ini silau dengan sunnah, silau dengan amalan sunnah, padahal yang wajib dia banyak meninggalkan.
Ahli dzikir, masya Allah, ke masjid sering iktikaf, riba juga dia. Ini repot. Mending gak usah iktikaf sampean, tapi tinggalkan riba itu. Percuma Anda berzikir banyak kalau masih ke riba juga. Kenapa? Karena amal sunnah ini itu dikerjakan setelah yang fardu yang dan wajib itu beresin dulu. Sehingga kata beliau, wa iyyaka an tu'rid an syai'in min nawafil ishtighalan bi syai'in min nawafil fata'tham bi tarkil fardhah. Maka hati-hati, jangan sampai engkau mengabaikan sesuatu yang wajib karena dengan alasan sibuk mengerjakan yang sunnah. Maka engkau akan berdosa karena meninggalkan yang wajib itu. Serta Allah tidak akan menerima dari engkau amalan sunnah itu. Jadi jangan dikira amalan sunnah itu dapat pahala ketika Anda meninggalkan yang wajib. Enggak. Wajib Anda tinggalkan dapat dosa. Amalan sunnah Anda kerjakan enggak diterima oleh Allah. Enggak diterima. Sama seperti orang maaf telanjang. Enggak ada pakaian sama sekali. Nemu kain satu. Harusnya dia nutup pusar sampai lutut. Ini enggak, dia pakai bola ke situ. Dia bilang orang gila ini. Lu sampai yang bawah ditutup untuk kepala bagaimana? Pakai surban sunnah, nutup ini wajib. Dia nemu kain satu. Harusnya nutup yang wajib itu tutup ini. Enggak, dia pakai surban. Ngelakuin sunnah Ustaz. Ini orang gila kata orang-orang. Ini gila ini, enggak beres. Nah, seperti itulah orang yang gemar sunnah tapi wajibnya ditinggal. Jangan. Ya. Contoh, ini orang sudah kebiasaan dari dulu kalau sudah habis maghrib baca Yasin, Waqiah, Tabarok. Itu sudah amalan dari ibu saya, Ustaz. Enggak saya tinggalkan itu. Masya Allah, bagus. Tapi ketika ada pengajian habis maghrib di samping rumahnya, terus dia, dah saya nggak mau pengajian, ini istiqomah. Yasin istiqomah. Dia meninggalkan yang wajib demi yang sunnah. Ini bisa dikerjakan habis isya. Yasin kita bisa habis isya. Anda termasuk istiqomah. Tapi berpaling dari yang wajib, kapan Anda jadi pinter? Kapan jadi paham agama kalau nggak belajar? Sehingga dia dalam keadaan kebodohan sampai akhir hayat. Selama dia ini tidak mau membuka hatinya untuk ilmu. Nah, yang seperti ini sering kita dapati di masyarakat. Ya, dengan itu kadang setan yang begitu, istiqomah sampean istiqomah. Tapi istiqomah dalam sunnah, padahal yang wajib ada. Kalau dia seorang ustadz tidak masalah. Ustadz sudah ngerti betul yang wajib ngerti, silahkan. Tapi ketika dia belum ngerti, ya yang wajib ini penting. Ya, jadi yang wajib ini bukan cuma sholat. Belajar agama masuk wajib dengan nas hadis Nabi Muhammad SAW. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Belajar ilmu agama wajib bagi setiap muslim. Ini sudah nas, semua ulama sepakat. Bahkan disebutkan dalam salah satu ucapan ulama bahwasanya belajar ilmu agama wajib melebihi sholat. Kok bisa Ustaz? Lah orang sholat gak punya ilmu bagaimana bisa diterima? Yang ada kena dosa terus. Dia sholat dosa. Kenapa? Karena dia gak pakai ilmu. Coba dia belajar sehari, 2 hari, 3 hari sampai ngerti dia rukunnya, ngerti yang bikin batalnya. Sholatnya berpahala. Allah ridho karena sholatnya benar. Nah ini loh yang menjadikan banyak orang itu enggan belajar karena di sini dia lebih seneng tidak ditegur. Kalau belajar kena tegur terus. Dan sifatnya manusia gak senang ditegur. Maksud kalau saya hadir pengajian kena singgung terus saya, mending gak hadir sudah. Enak.
Padahal tanpa disinggung, dia nggak sadar. Ini sama seperti orang banyak penyakit nggak pernah periksa. Ya, saya nggak mau ke dokter, kenapa? Kalau ke dokter nanti tahu penyakit saya macam-macam. Akhirnya kapan sembuhnya kalau dia nggak periksa? Periksa dulu, baru Anda tahu, oh sampean ini kena kolesterol, nggak boleh makanan kayak gini. Ini tiap hari dia makan. Oh, baru tahu. Sampean kena gula, nggak boleh kayak gini. Itu dia baru tahu setelah periksa. Sebelum periksa, semuanya dikonsumsi. Akhirnya tambah sakit, tambah sakit, tambah sakit. Gara-gara nggak paham. Ini ya. Kemudian wataqa fi dzalik mithla man ishtagil, dan hal seperti ini sama dengan orang ya yang menyibukkan dirinya mempelajari ilmu yang bukan wajib, ilmu yang anggap suatu ilmu yang sunnah. Ya, contoh ilmu yang sunnah dia membahas tentang nahu sumpama, sorof, masya Allah, apalagi matematika dia dipelajari. Cuman yang masalah sholat gak dipelajari. Kalau urusan ilmu, urusan komputer, masya Allah ahli dia. Bahasa Indonesia, masya Allah, sains nomor 1. Tapi tanya wudu bingung. Yang seperti ini dosa. Dosa, masa saya belajar matematika dosa? Bukan dosa di matematika. Dosanya Anda belum paham yang wajib, sudah belajar yang gak wajib. Inilah. Yang wajib belum Anda pelajari, tapi Anda sudah mendalami yang gak wajib. Ini yang dosa. Ini ya. Ya, dan ini bukan ilmu yang keras ini ya. Memang itu kenyataan. Ya. Memang itu kenyataan. Kalau kena kita ya sudah, itu harus kita sadar. Nah, dan banyak kita lihat masyarakat kita ya, pakar dalam bidang A, bidang B, bidang C. Tapi tanya masalah sholat dia. Tanya masalah yang haram bagi yang gak punya wudu apa saja, gak ngerti. Sehingga bagaimana dia bisa ngerjakan ibadah kalau nggak paham apa-apa gini. Silahkan belajar apapun, asal yang wajib beres dulu. Yang wajib beres dulu. Sama seperti orang, dia punya utang nih. Jatuh tempo sudah. Sudah jatuh tempo, harusnya kemarin lunas. Terus dia punya uang, sedekah. Haram. Kenapa sedekah haram? Karena ini ada yang wajib bayar utang. Dia punya utang sudah ditagih terus. Ada duit dia sodakoh malah. Sodakohnya dosa. Kok dosa Ustaz? Iya, karena Anda uang gunakan untuk membayar hutang yang wajib ini. Bukan sodakoh. Nah ini sebagian orang nggak ngerti urusan ini. Ya. Wa man yaqut 'anil kasbi ma'al qudrah 'alaihi istighalan binawfil ibadat. Sehingga beliau bahas lagi nih, barang siapa yang dia bermalas-malasan kerja padahal dia mampu tapi malas. Cuman dia nyibukkan diri dengan ibadah sunnah. Semalam suntuk ngaji Quran sampai khatam. Ya. Pagi tidur sampai siang, nanti baca Quran lagi sampai asar. Ya. Cuman meninggalkan keluarganya, tidak dikasih nafkah. Ayo, ya. Maka ini masuk orang yang dia meninggalkan yang wajib demi sunnah. Hati-hati, banyak orang demikian. Pak itu ya Pak anak sampean gak diurus kah? Sudah, rezeki Allah yang ngatur, Pak. Rezeki Allah yang ngatur. Kita ini yang penting ibadah. Ini repot ini. Nyari rizki itu ibadah juga. Ngasih nafkah anak istri ibadah juga. Bedanya Anda sholat sunnah, ibadah sunnah. Anda ngasih nafkah ibadah wajib. Itu aja. Kadang-kadang maaf, orang males ketemu
Disuruh, ayo berbanyak sholat, oh tambah seneng, tambah seneng. Apalagi mama kadang-kadang ya seneng dakwah nih, keliling. Tapi anak istri tidak dicukupi, haram, dosa, tidak boleh. Kenapa? Karena kewajiban di sini. Kewajiban di sini apa? Memberi nafkah. Cukupi dulu, baru Anda tinggal silahkan. Tapi cukupi. Anda tinggal seminggu, cukupin seminggu. Silahkan zuhud, tapi jangan maksa anak istri zuhud. Anda zuhud silahkan, tapi memaksa anak istri zuhud haram, nggak boleh. Nabi SAW itu zuhud, tapi lihat ada istrinya dikasih jatah setahun. Dikira di situ di hadis. Ada yang jatah sebulan, ada yang 6 bulan. Nabi nggak pernah megang duit, nggak pernah ada nginep duit di rumah. Tapi anak istrinya cukup semua. Ini enggak, istrinya kekurangan, dia zuhud wilayah repot, nggak boleh. Zuhud itu untuk diri sendiri. Tapi mencukupi yang wajib, anak istri wajib. Jangan dipaksa mereka zuhud, nggak boleh. Ya ini ilmu yang banyak orang nggak ngerti. Akhirnya kebablasan. Dengan alasan tawakal, alasan ini macam-macam. Ya bilang malas saja sudah selesai. Akhirnya malas kerja, tapi alasan tawakal. Nggak boleh. Tawakal itu sifat sini. Tawakal itu sifat hati. Badan kerja. Badan kerja. Buka toko. Tawakal. Apa tawakalnya? Yang mendatangkan pembeli Allah Ta'ala. Waktu sholat, ada nggak ada pembeli, tutup. Mau maghrib, ada nggak ada pembeli, tutup. Kenapa? Waktu sholat maghrib, pengajian, istirahat. Besok buka lagi. Ini orang tawakal. Bukan yang dia di rumah diam saja, tawakal, gak ngapa-ngapain. Ini bukan tawakal. Namanya males itu aja. Jadi harus bisa membedakan. Islam tidak menyuruh orang malas. Islam menyuruh Anda tawakal, tapi habis ikhtiar. Habis ikhtiar dulu, baru tawakal. Ya, itu harus kita ketahui. Sehingga kata beliau, kalau sudah mengetahui ini, kiaskan dengan yang lain. Artinya banyak kita di kehidupan kita ini kasus-kasus di mana orang lebih mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib. Bahkan mendahulukan yang bukan sunnah, yang wajib tidak ngerti apa-apa. Banyak. Ya. Wa'lam, ketahuilah, annaka la tasilu ilal qiyam bimtithali ma faradallahu alaik min ta'atihi wajtinabi ma haramallahu alaik min ma'siyatihi wa ilal amal bima syara'a laka minan nawafil allati tuqarribuka ilai zulfa illa bil ilm. Nah ini kata beliau, ketahuilah, sadarlah bahwasanya Anda tidak mampu mengerjakan segala yang Allah wajibkan daripada ketaatan, dan Anda enggak mampu meninggalkan segala yang Allah haramkan daripada maksiatnya, dan Anda tidak bisa untuk mendekat kepada Allah dengan sedekat-dekatnya kecuali dengan ilmu agama. Ini harus kita sadari. Gak mungkin orang bisa ibadah benar tanpa belajar, gak mungkin. Makanya kita heran kalau ada orang ya seneng sholat tapi gak pernah belajar. Bagaimana? Kalau kita, ayo Pak duduk dulu, saya mau ngetes dulu, pasti banyak salahnya. Saya yang penting kayak gini dari dulu, saat ini repot. Ini namanya bukan megang prinsip, keras kepala. Jadi kalau antara megang prinsip sama keras kepala ini bedanya tipis. Megang prinsip pakai ilmu. Pakai ilmu. Satu kampung mengatakan, ayo hadir elektron subhama. Oh enggak, saya enggak mau. Satu kampung elektron dia enggak mau. Ini megang prinsip, pakai ilmu. Ada yang keras kepala, enggak pakai ilmu, dia keras kepala. Ya, contoh keras kepala, contoh ya.
Ada orang dia apa namanya, lihat ada sesuatu di atas bukit, berdua orang ini. Yang saya bilang, apa itu? Itu keledai itu. Yang yang bilang, oh itu burung. Nah, setelah dilama terbang. Nah itu burung, bukan. Keledainya sembunyi katanya. Saking nggak mau kalah. Ini keras kepala ngarannya. Jadi harus tahu ya. Bedanya tipis, ilmu apa enggak. Karena ada orang, enggak, saya tetap bersikeras, bukan bersikeras, Anda keras kepala. Kalau prinsip itu pakai ilmu. Orang yang prinsip bagus, tapi pakai ilmu. Bedanya sih tipis saja bedanya. Sehingga kata beliau, ya harus kita sadari, tidak bisa orang itu ibadah, nggak bisa orang itu meninggalkan maksiat kecuali belajar dulu. Bagaimana dia bisa meninggalkan maksiat kalau dia tidak ngerti maksiat itu apa saja? Bagaimana dia bisa mengerjakan ketaatan kalau dia nggak tahu yang wajib itu apa saja? Kalau sudah tahu yang wajib, caranya kayak apa? Belajar juga. Ya, ini harus kita sadari. Nah, sehingga kata beliau, fa'alaika bitolabi, maka wajib bagi engkau mempelajari, belajar ilmu itu wajib. Sampai-sampai ya, kalau semua di kampung sini nggak ada yang bisa ngajari, wajib orang kampung ini keluar dari kampungnya mencari orang yang bisa ngajari dia. Wajib. Adapun yang mengerti, tidak wajib dia mendatangi kampung yang nggak ada yang ngajar, nggak wajib. Cuman istilahnya karena pengennya menambah pahala, ya perhatiannya kepada umat Nabi Muhammad, ayo sampai ke pelosok-pelosok ngajar. Nah, tapi dalam hal ini ya kewajiban yang penting itu yang nggak paham harus cari yang paham. Yang nggak paham harus mencari yang paham, bukan yang paham mencari-cari yang nggak paham, bukan. Ini yang perlu diketahui. Waqad qala sallallahu, sementara Nabi pernah bersabda, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama hukumnya sangat wajib bagi setiap muslim. Ilmu agama yang bagaimana Ustaz? Yang berkaitan dengan kewajiban. Dengan sholat fardu, masalah fardu banyak ya, wudu, nutup aurat, ngerti arah kiblat, ngerti waktu sholat, itu semua berkaitan dengan sholat. Itulah pertama kali yang diperiksa dari amal hamba itu sholat, Pak. Kalau sudah sholatnya itu bolong-bolong, sulit untuk yang lain. Yang lain akan diteliti benar-benar. Tapi kalau sholatnya beres, dulu utang-utang diqodho beres, maka yang lain puasa, zakat nggak terlalu diperiksa. Yang penting sholatnya beres. Karena sholat inilah patokannya. Kalau sholatnya bolong-bolong, dulu saya ini preman kampung, jarang sholat. Sekarang sudah tobat. Qodho Pak? Enggak, yo repot Pak, qodho sampean. Sebab yang ditanya pertama urusan sholat. Kalau masih ada utang repot. Perbaikin dulu. Urusan yang lain insya Allah gampang. Yang penting sholatnya beres. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Pertama yang periksa sholat dulu. Ya. Nah kemudian wabil ilim ta'rif kaunal wajib wajibah wal mandub manduba wal muharram muharramah. Dengan belajar, dengan ilmu agama, kamu akan mengetahui yang wajib itu wajib, ya, yang sunnah itu sunnah. Sebagian kita banyak yang menganggap iftitah itu wajib, karena dari dulu saya baca kayak gitu, bahkan kata abah saya harus dibaca iftitah ini. Kalimat harus itu melekat berarti wajib. Itu enggak apa-apa, cuman khawatir kalau dia sudah bermasyarakat, nanti dia lihat orang enggak baca iftitah, langsung dibilang ulangi sholat sampean Pak, batal sampean. Dia gampang nyalahkan orang gara-gara belajarnya belum matang. Ya. Tapi setelah dia mengetahui itu sunnah, maka dia tidak akan keras ke orang yang meninggalkan iftitah. Oh enggak apa-apa, cuman sunnah.
Nah, tapi untuk dia kerasin. Oh, saya harus baca iftitah. Tapi saya nggak boleh nyalakan orang nggak iftitah, nggak boleh. Ini orang berilmu. Untuk dia keraskan. Untuk orang lain dia luwes, tidak apa-apa. Yang penting yang wajib nggak ditinggal, nggak apa-apa sudah. Itu berilmu. Ya. Terus kemudian wa ta'rif kaifa tu'addil wajib wa taf'alul mandub. Dengan ilmu juga Anda akan mengetahui bagaimana cara mengerjakan yang wajib itu. Bagaimana cara mengerjakan yang sunnah itu Anda akan ngerti dengan ilmu. Ya. Disebutkan di masa Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ada orang sholat ba'diyah asar. Di sholat asar langsung ba'diyah Allahu Akbar. Habis salam dipanggil. Kamu berdosa. Kamu ini berdosa kamu ini sekarang. Kata dia, bagaimana Allah menyiksa saya sementara saya sholat? Masa saya disiksa? Ini pertanyaan ini bagus juga. Kata beliau, Allah nggak nyiksa engkau karena engkau sholat. Tapi Allah nyiksa engkau karena engkau nggak nurut. Sholat di waktu ini nggak boleh. Bukan sholatnya yang salah, waktunya kamu nggak tahu. Nah, ini banyak orang kadang-kadang demikian. Ya, yang terserah yang penting saya sholat. Yang penting sholat ini kayak apa? Nah, kenapa? Karena tadi dia nggak belajar dan nggak mau belajar. Yang repot itu kalau sudah tidak mau belajar. Kenapa nggak mau belajar? Cuma dua penyebabnya. Kalau bukan malu, oh sudah tua gini masa belajar sholat, Ustaz, malulah sama yang muda-muda. Ya atau kedua sombong. Antara dua itu. Orang kalau nggak mau belajar majelis antara dua ini. Kalau nggak malu, sombong. Dan dua-duanya buruk. Malu yang menjadikan orang itu meninggalkan kewajiban, meninggalkan yang baik, ini malu yang nggak baik. Ya, adzan dulu ya. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ونشهد أن محمد رسول ونشهد أن محمد رسول حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على الله أكبر
Allah. Faidan, ya. Kalau begitu, kalau sudah Anda mengetahui, dengan ilmu itulah Anda bisa mengetahui tata cara mengerjakan yang wajib, tata cara meninggalkan yang haram. Kalau sudah tahu seperti itu, la budda laka minal ilm. Harus Anda memiliki ilmu agama, harus. Wala ghina laka anhu, dan Anda tidak bisa terlepas dari ilmu. Mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu kita diatur oleh syariat. Dan setiap gerak kiri kita itu ada amaliyah sunnah yang harus kita kerjakan atau wajib yang harus kita kerjakan, itu harus. Ya. Wa alaihi wa 'alal amal bihi madarus sa'adatik fid dunya wal akhirah. Dan dengan patokan ilmu serta mengamalkan ilmu inilah pusat atau inti kamu bisa bahagia dunia akhirat atau tidak. Yang mau bahagia dunia akhirat harus punya syariat Nabi Muhammad. Karena itulah disebutkan dalam qasidah, kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Setiap rumah yang engkau ada di dalamnya enggak butuh lagi dengan lampu-lampu yang lain. Artinya apa? Rumah yang di situ syariat engkau ya Rasulullah hidup, cukup, sudah terang benderang dia. Enggak akan salah yang di rumah itu. Kenapa? Ada syariat. Karena itulah Nabi mengibaratkan ilmu agama itu seperti cahaya. Al ilmu nurun. Orang ya sampean masuk rumah malam-malam gelap. Ya, yang Anda cari apa? Stop kontak. Kalau nggak dapat itu, Anda akan kepreset, Anda ketatap meja, macam-macam, kejedot pintu, macam-macam. Ketika dihidupkan lampu, baru tahu, oh ada air jatuh, minggir dulu. Oh ada kelereng ini, jauhi. Oh ada sampah. Anda akan selamat. Kehidupan ini, ya kata guru saya, Abu Yasegaf Yasan Bahun Fidullah, itu seperti Anda masuk di ruangan gelap yang di situ terdapat ratusan lubang. Ratusan lubang dan Anda harus melewati ke seberang itu harus. Tanpa ada cahaya dipastikan Anda terperosok ke lubang itu. Tanpa ada cahaya dipastikan Anda terperosok. Itulah permisalan kita di dunia. Di dunia ini banyak betul Pak hal-hal yang bikin kita celaka. Baik itu yang sementara atau yang abadi. Pasti itu. Dan tanpa ada ilmu agama, ilmu Nabi Muhammad, kita pasti terperosok. Harus kita megang itu ilmu, lenteranya itu. Karena lubang ini ratusan. Harus kita lewati ke pintu namanya kematian. Kita menuju pintu kematian. Kita hidup ini menuju wafat, pasti banyak lubang yang kita dapetin. Tanpa ada ilmu agama akan gelap dan pasti jatuh. Pasti jatuh. Nah, ini yang perlu kita sadari ya. Wa'lam, insyaallah kita lanjutkan kajian ini untuk yang akan datang. Sebagai paripurna majelis, ada yang mau bertanya, silahkan tanyakan. Nggih. Waalaikumsalam. Oh iya. Nah, untuk kodok apapun itu tidak disyaratkan di waktunya. Anda punya hutang sholat zuhur, Anda kerjakan sekarang nggak apa-apa. Karena nggak ada yang bisa jamin kita hidup sampai subuh. Siapa yang bisa jamin Anda hidup sampai subuh? Siapa? Karena itulah kalau kita ngerti saya punya hutang zuhur nih, kerjakan sekarang. Habis isya kerjakan.
Sama, orang yang punya utang zakat fitrah nggak perlu nunggu Ramadan. Ya, Anda langsung bayar sekarang. Yang penting ukuran sesuai satu sok, boleh pakai 2,7, boleh pakai 2,5, silahkan, boleh pakai 3. Ya, serahkan kepada orang yang masuk 8 golongan. Kalau nggak ngerti, tanya kepada yang paham. Kebanyakan orang cuma nerka-nerka. Ini kayaknya nggak bisa, Pak. Harus jelas. Sebab kenapa? Ini ibadah kita. Ibadah kita ini nggak boleh spekulasi. Harus yakin, sah apa enggak itu aja. Nah, dan ini qadha ya berlaku untuk fitrah, untuk puasa Ramadan, untuk sholat sama. Hukumnya sama. Bahkan haji pun bisa qadha. Ya apa haji qadha? Haji yang nggak jadi. Kayak tahun kemarin. Tahun kemarin sebagian masyarakat kita ya, Brogot, ini yang gagal. Sudah berangkat ke sana tahu-tahu karena nggak ikut pemerintah resmi ya, ditaruh di penginapan gedung, nggak boleh keluar sampai sehari setelah 9 Dzulhijjah. Berarti nggak dapat Arafah, gabung nggak sah haji, nggak dapat Arafah. Maka hukum fikihnya wajib mengqadha. Dia apa ngumpulkan duit lagi Ustaz? Ya enggak tahu sudah. Intinya kalau sudah ke sana tapi enggak dapat Arafah, hajinya enggak sah dan wajib diqadha. Nah, ini berat. Ya, berat karena itulah istilahnya ya cari yang aman aja. Anda enggak wajib kok kalau belum aman. Karena arti istilah itu di 3. Finansial, keamanan, kesehatan. Kalau belum aman Anda nggak wajib. Walaupun finansial ada, sehat ada, nggak wajib. 3 ini harus ngumpul dulu. Nah, sama seperti tadi fitrah juga sama. Pertanyaan lain? Iya. Waalaikumsalam. Gimana? Ini apa tadi ya? Nggih. Gimana kita mencoba yang sholatnya itu berpuluh-puluh tahun nggak sholat? Nggih. Terus kan di waktu apa kata sholat terus gitu. Iya. Itu bagaimana yang ringan gitu? Iya. Memang kalau kita lihat pendapat yang sahih, pendapat yang muktamad yang kuat, sholat yang ditinggal itu ada 2. Ada yang ditinggal karena udzur, karena ketiduran, karena lupa. Lupanya ini lupa yang bukan haram. Kalau lupa sholat gara-gara main PS haram, men. Lupa gara-gara main catur haram. Lupa kenapa Ustadz yang boleh? Lupa karena baca kitab, saking enaknya sampai kelupaan waktu seandainya. Ya ada tidur malah itu ya. Nah, ini seandainya ini. Kalau meninggalkan sholat itu karena udzur, maka qadhanya tidak wajib segera. Terserah mau kapanpun, yang penting sebelum wafat sudah diqadha. Masa kita nggak tahu kapan wafat gitu. Kalau meninggalkannya karena sengaja, dan ini yang terjadi, yang banyak terjadi karena sengaja. Memang nggak mau sholat, gitu. Memang dia malas sholat, bukan karena ketiduran atau lupa, tidak. Memang nggak malas sholat. Gitu. Maka yang seperti ini wajib segera diqadha. Apa arti segera? Artinya semua waktunya dikerahkan untuk qadha. Bahkan nggak boleh dia ngamalkan sunnah, nggak boleh. Dia boleh cuman untuk tidur karena kecapean tidur, atau untuk cari nafkah yang wajib. Ini kalau saya sholat terus kapan kerjanya? Kerja dulu, karena ada yang Anda tanggung. Selesai kerja sholat lagi sampai lunas, sampai Anda yakin lunas selesai sudah. Itu pendapat yang muktamad, tapi berat Pak. Kadang kita, masa saya ini sering bangun malam, masa gak tahajud Ustaz? Nah kayak gitu kadang-kadang. Ingat, tahajud Anda nyari apa? Nyari apa Anda? Nyari biar dibilang ahli tahajud gitu? Oh enggak, saya nyari pahala. Oh nyari pahala. Qadha pahalanya 70 kali daripada tahajud.
Anda qadha sholat fardu, pahalanya 70 kali dari sholat tahajud. Nyari apa Anda lagi? Cari ridha Allah. Ridha Allah dalam mengerjakan wajib lebih besar daripada di sini sholat sunnah. Tapi kadang-kadang ada orang, gak enak kalau saya gak pernah terawih, masa gak pernah terawih? Berarti nyari nama sampai ya. Nyari nama gak jadi pahala. Kadang ada orang, sering saya bilang, ya waktu Ramadan kemarin tuh, kalau yang punya utang subuh banyak, silahkan hadir terawih, niatnya qadha subuh. Imam terawih sampai usolli fardhu subuhi, Allahu akbar. Satu hari 10 sampean kerjakan. Sebulan 300, setahun. Setahun subuh hampir kelar. Ya kan? Tapi jangan kunut Pak, ketahuan nanti. Allah babi loh, kunut itu gimana? Jangan jadi ketahuan kalau kunut. Ya. Kan kunut sunnah juga. Ya, aslinya seperti itu bisa. Nah, tetapi aturan pendapat beliau, ya, pengarang kitab ini, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, dari seorang mujaddid, seorang mujtahid. Levelnya beliau ini level Imam Syafi'i. Cuman beliau beradab dengan datuk mereka. Yaitu apa? Tidak mau ngikut kecuali mazhab Syafi'i. Tidak mau bikin mazhab sendiri. Padahal beliau ini bisa bikin mazhab sendiri. Ulama sepakat, beliau ini levelnya level Imam Abu Hanifah, Imam Malik levelnya. Cuman beliau saya ngikut aja. Jadi beliau mengatakan, untuk zaman sekarang, syukur-syukur mau tobat, syukur-syukur mau qadha. Kalau kita paksa qadha terus, bisa ngambek gak qadha lagi nanti. Sehingga kata-kata beliau, silahkan sholat sunnah, silahkan tahajud, walaupun punya utang yang ditinggalkan tanpa udzur, silahkan. Tapi tiap hari harus bayar. Tiap hari harus ada bayar. Kasarannya itu silahkan sodakoh, tapi nyicil tiap hari ada. Tiap hari harus nyicil. Silahkan mau sodakoh tidak apa-apa, tapi nyicil tiap hari. Itu ibarat kata ya. Kali ini masalah sholat, ini bukan masalah utang. Ini masalah sholat. Sehingga enak. Ya. Artinya di sini maksudnya tiap hari tiap Ustaz. Kalau Anda punya utang 5 waktu, ya 5 waktu ini tiap hari. Entah itu Anda kerjakan sebelum fardunya, ya, atau setelah fardunya. Yang penting subuh, duhur, asar, maghrib, isya ini setiap hari Anda kerjakan sampai Anda yakin sudah lunas. Sampai Anda yakin sudah lunas. Silahkan mau tahajud boleh, tidak apa-apa. Asal ngutang bayar utang terus. Ustaz, saya tinggal 2 aja nih. Subuh sama asar yang banyak qadhanya. 2 ini aja tiap hari. Sampai Anda yakin sudah lunas. Ya. Tapi tadi kalau dia punya utang 5 waktu, maka wajib urut. Wajib berurut. Cuman Imam Romli mengatakan sunnah saja. Jadi tidak apa-apa tarawih itu subuh tok, tidak apa-apa ya. Padahal utangnya ya duhur ada, asar ada, maghrib ada. Tapi tarawih karena 2 rakaat aja ya dia subuh terus. Nanti habis tarawih pulang baru duhur, asar ya. Sampai sahur selesai itu. Ya, tinggal pijatnya aja besok ya. Nah, intinya bayar utang lebih penting daripada sunnah ya. Nah, seperti itu. Pertanyaan lain? Oke. Kita tidak tahu jumlah berapa yang terlewat Iya. maka kita tidak tahu. Cuma setelah usia saya baru sadar bahwa sering lewat sekolah. Cuma tidak tahu jumlahnya. Bagaimana cara menyikapi? Saya bisa karena tidak tahu jumlahnya yang dulu selama kita masih berlalu. Ya, itu sama dengan kayak gini. Ustadz, apa? Saya ini punya utang, pernah berhutang dengan almarhum.
tapi saya nggak tahu jumlahnya berapa. Saya mau tanya, sudah wafat orangnya. Ahli waris nggak ada yang tahu. Maka saya tanya, 1 juta ada? Lebih Ustaz. 10, nggak sampai. 7, kayaknya di atas 7, ya sudah 9. Bayar 9. Sisanya sodako. Kayak gitu caranya. Waduh Ustaz, bisa encok Ustaz. Nggak ada. Selama kita niat bayar utang, itulah ya, maaf, penyakit nafsu. Kalau sholat sunnah nggak beban. Betul lah. Anda terawih setiap malam 20, apakah beban? Nggak ada beban. Tapi kena kodok, waduh, kodok nih. Belum kodok sudah capek duluan, sudah capek Ustaz. Belum kodok sudah capek. Karena memang setan nggak senang Anda masuk surga langsung. Setan itu pengen Anda ke neraka dulu. Jangan ikutin. Sama, capeknya sama Pak. Kodok sama sunnah itu sama capeknya. Tapi mengapa hati Anda lebih berat kalau mengkodok? Ayo coba kita tanya ke hati kita. Kalau tahajud gampang aja Ustaz. Duha gampang. Kodok, waduh berat Ustaz. Kodok ini kayak apa ya? Padahal sama gerakannya, sama. Apa yang beda? Cuman memang ya subhanallah. Ada seorang Habib di Surabaya. Beliau itu bangun rumah kah toko kah. Nah, tahu-tahu ada orang datang. Beb, saya ini nggak ada kerja, Beb. Saya pengen ikut kerja. Kata beliau, ini tukang saya sudah cukup, kulinya sudah cukup. Tapi saya ini butuh nafkah untuk anak-anak, untuk anak istri. Gini aja sudah. Itu ada musola, ya. Engkau kerjakan sholat selama mereka kerja. Saya gaji sama dengan mereka. Nggak mau, Beb, mau kerja aja. Padahal ini ada AC, enak, sholat. Disuruh sholat, tapi durasinya sama. Ini kerja jam 8 sampai duhur lah. Duhur nanti kerja lagi. Dia juga situ, tapi sholat. Nggak mau dia. Maunya kerja aja. Padahal gaji sama, bayangkan. Inilah, berarti apa? Setan itu ada. Setan nggak mau kita beramal baik. Sama itu tadi. Ketika amal sunnah, gampang, nggak ada beban. Pas amal wajib baru beban. Lawan, harus Anda lawan. Artinya apa? Nah, ini wajib ini. Ini akhirat saya ini lawan. Sumpama Anda tiap hari sudah kodok, tiap hari kodok nih. Tahu-tahu belum kelar hutang wafat. Allah melunasinya. Karena Anda sudah nawaitu, saya nawaitu, ya Rob, saya kodok sampai lunas, nawaitunya sudah kuat. Kalau umur 1000 tahun saya buat kodok sampai lunas itu. Tapi nggak sampai lunas wafat. Allah bayar. Karena sudah niat. Allah lihat niat kita. Tapi kalau cuma berangan nggak kodok-kodok ini repot Pak. Nanti aja. Nanti sampai kapan? Nggak kodok-kodok. Kodok. Ada usaha. Insya Allah dengan itu Allah akan permudah. Ya, Allah akan permudah. Nah, demikian. Ini kasus terjadi pada pribadi berkaitan dengan masalah modal atau nokta. Ya. Bukan banyak, tapi setelah kita teliti percikannya ini setelah sholat maghrib saya lihat ada nokta itu modal kecil tapi terus kelihatan. Yang menjadi pertanyaan bagaimana, karena itu pada daerah wudhu wajib wudhu ditambah. Nah, itu yang pertama bagaimana dengan wudhu saya, terus yang kedua dengan sholat itu apakah hal yang demikian itu bisa ditolerir atau dimaafkan atau gimana? Atau waktu itu memang saya kembali untuk meyakini diri walaupun belum tahu ilmunya, kita ideal lagi, kita bersihkan, lalu saya saya sholat, kebetulan belum masuk isya. Ini bagaimana
status hukumnya itu. Oh iya. Nah, pertama tadi dengan wudhu kan belum batal untuk kan, Betul. hanya terdapat pada Noda aja. wajib wudhu. Nah, kemudian bagaimana dengan sholatnya? Dan bagaimana pula dengan tindakan yang terjadi keraguan-keraguan tadi? Iya. Gitu. Jadi mengambil jalur kehati-hatian itu sangat penting dan itu yang sangat diutamakan. Pertama kalau kita perhatikan nodanya noda apa? Kalau cuman tinta itu tidak masalah karena dia cair dan tidak menutup kecuali tebal betul. Kalau kayak cat, tip X, nah itu nutup. Maka harus kalau memang sadarnya setelah sholat, ya, dan itu yang menutup jalur air masuk pori-pori, maka dia wajib menghilangkannya dan wajib mengulang membasuh tangan serta rukun setelahnya. Basuh tangan, ngusap kepala, basuh kaki, ya, dan dia kan ngurang sholatnya. Karena sholat tidak sah tanpa wudhu yang benar. Dalam hadis sebutkan la sholata biwiri wudhu. Tidak sah sholat tanpa wudhu. Berarti harus ada wudhu. Karena wudhunya nggak sah, sholatnya nggak sah. Ya. Dan tadi kejadian benar sudah. Ya, sehingga demikian hukumnya wajib diulang. Ngulang apa? Ngulang wudhu, tapi bukan dari basuh muka. Karena yang kurang tadi di sini. Maksudnya tetap sah. Jadi yang ngulang itu tangan dan rukun-rukun setelahnya. Tangan, kepala, kaki. Selesai. Baru ngulang sholat. Nah, seperti itu. Mohon maaf Ustaz, saya mengambil sedikit. Berkaitan dengan wudhu yang kita lakukan tadi. Akhirnya saya batalkan Ustaz. Saya batalkan dulu. Yang ngomong apa ya? Sholatnya. Bukan wudhunya. Oh iya. Karena ketidaktahuan kita akan mulai dan tidak bagaimana karena sudah kering Ustaz. Iya. Jadi apakah kita akan lanjut dari ini? Akhirnya ragu-ragu saya batalkan. Oh iya. Tidak masalah, tidak apa-apa. Dan mualah itu bersambung antara anggota dengan anggota itu enggak wajib tapi sunnah. Artinya walaupun wajah sudah kering, ya, dia membasuh tangan tidak apa-apa, sunnah saja. Contoh sampean ya, wudhu nih, basuh wajah, tahu-tahu ada teleponan dulu sampai setengah jam, habis itu basuh tangan. Mari bang makan dulu dia, sampai kering tangannya, baru basuh kepala. Basuh kepala, nonton TV dulu, habis waktu sholat Pak, selesai. Ini selama nggak batal dari basuh muka sampai nggak batal, sah wudhunya. Ya, tapi kalau maghrib jangan kayak gitu Pak, selesai waktu habis bisa dosa kita. Nah, ini contoh saja bahwasanya mualah itu tidak wajib tapi sunnah. Nah, seperti demikian. Insyaallah apa yang kita bahas semoga bermanfaat. Semoga Allah memberi kita semangat tinggi untuk mendalami ilmu agama serta memperbaiki apa-apa yang kurang dari amaliyah kita. Ala hadiniyah wa kulli niyatin shalihah wa ala man wa bi salafun shalih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أنك يا علماء نحظى بالخير ونفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وقر بالرضا منك العيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.